Bapak dan Ibu yang luar biasa, selamat datang di Puslat Bangkhan, kampus pemimpin perubahan. Saya akan menyapa Bapak dan Ibu dengan sebuah pantun. Banda Aceh Kutaraja, tempat Iskandar Muda bertahta. Izinkan saya menyapa dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pagi ini Bapak dan Ibu? Tentu semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa kita bersama dalam pembelajaran hari ini. Ini ada pantun lagi, nonton acara The Academy, isinya canda dan tawa. Bapak Ibu semua selamat pagi, semoga sehat bahagia, amin ya. Silakan, ada yang mau bacakan ini pantun? Ya, terima kasih, luar biasa. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah, pohon kelapa, hati senang, jiwa gembira, bertemu peserta PKN 2. Terima kasih atas aplaus dan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang ingin menjawab pantun ini silahkan ya di akhir pembelajaran. Semoga pagi ini seluruh aktivitas kita diliputi oleh energi positif, energi anabolik ya, bukan energi katabolik, energi negatif. Baik Bapak dan Ibu, kalau tak kenal maka kenalan dong ya. Kalau tak kenal maka tak sayang, itu pantun itu jadul ya, tapi kalau sekarang kita sudah milenial. Saya Faisal Adriansah, lahir di Banjarmasin 7 Juni 1963. Saya besar di Balikpapan, SD, SMP, SMA ya, karena itu badan saya tidak tinggi karena besarnya di Balikpapan. Saya S1 Teknik Geologi UPN Veteran Jogja, kemudian saya melanjutkan di S2 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Syah Kuala di Aceh. Ada pelatihan yang saya ikuti, kalau pelatihan kepemimpinan terakhir itu adalah di Klat PIM 2 tahun 2014. Kemudian saya pernah mengikuti TOT Prima. Prima itu program revitalisasi integritas mental aparatur, dilaksanakan oleh KPK ya pada tahun 2011. Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman kerja di 3 institusi ya. Pertama, sekarang Kementerian SDM, kalau dulu Departemen Pertambangan dan Energi, selama 12 tahun. Kemudian di Bapeda 8 tahun, dan mengabdi di LAN RI sudah 13 tahun sejak 2010. Jadi sudah 33 tahun masa tugas sebagai ASN. Saya pernah menjadi Kepala PKP 24 LAN, kemudian Kepala Puslat Bangkhan sampai 20 Desember 2022. Dan alhamdulillah masih diminta untuk melanjutkan tugas pengabdian ya sebagai Widya Iswara ahli utama sejak 20 Desember 2022. Bapak dan Ibu, kelas kita ini adalah kelas yang belajar integritas. Maka saya ingin membangun komitmen di dalam kelas ini. Jadi waktu itu saklek kita ya. Jadi yang terlambat datang itu resikonya ya tentu akan saya catat secara khusus ya, karena kita kelas berintegritas. Al waktu qasaif ya, waktu adalah pedang, itu kata orang Arab. Kalau kita tidak menggunakannya, pedang itu yang akan menebas kita. Time is money kata orang Inggris ya, waktu adalah uang. Nah, jadi waktu sangat penting. Kemudian di ruangan ini tidak boleh ada suara dering handphone. Oke ya, sepakat. Nah, apa yang kita pelajari saat ini adalah integritas kepemimpinan ya, integritas kepemimpinan. Nah, kita belajar tentang self mastery ya, self mastery ya, mengelola diri. Itu saya kasih gambar jam di sini ya. Ini ya, ada 2 di self mastery ini, energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Seluruh agenda ini saling berhubungan, dan self mastery ini dia adalah yang motor yang menggerakkan ya, ruh yang menggerakkan seluruh kegiatan kita sehingga kita bisa sampai pada aktualisasi kepemimpinan. Ini seperti jam tangan yang Bapak Ibu pakai, itu dia bergerak karena roda-roda di dalam saling terhubung, ada forward yang menggerakkannya. Nah, di self mastery ini yang memayunginya, sehingga agenda 1 ini tentu sangat penting.
Nah, sebuah pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar integritas? Emang kami belum berintegritas, Pak? Tentu tidak. Bapak dan Ibu ini tidak mungkin ada di ruangan ini kalau tidak berintegritas. Bapak dan Ibu adalah pemimpin, ya, para JPT Pratama. Karena itu Bapak dan Ibu hadir di sini karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang berintegritas. Namun yang perlu dan sangat penting adalah bagaimana kita merawat integritas tersebut. Ya, sholat saja bagi kaum muslimin itu 5 waktu. Kenapa diulang-diulang? Ya, untuk merawat selalu dalam kondisi keimanan. Juga teman-teman yang setiap minggu mungkin ke gereja, ya, menjaga kondisi keimanannya. Pada khutbah Jumat diulang selalu ittaqullah, ittaqullah. Nah, maka integritas ini juga harus terus diingatkan, ditanamkan, ya, sehingga dia terpatri. Karena integritas ini sangat penting, ya. Bapak dan Ibu silahkan. Ada yang pernah ke sini? Nah, ya, silahkan Bapak Ibu yang baju biru. Wah, sudah pernah ke sini ya. Ini salah satu daripada 10 keajaiban dunia, salah satunya adalah ini. Ya. Oh, sudah pernah wisata ke sana ya. Nanti bisa cerita kita. Jadi ini tembok besar Cina, The Great Wall of China. Panjangnya 13.000 mil ya. 21.000 km, dibuat sejak tahun 3 sebelum Masehi. Jadi sebelum lahir Nabi Isa. Saya ingin cerita ini, tapi mungkin ada yang lebih dulu tahu. Ya, silahkan. Baik, ya, Bapak yang di pojok. Ya, biar nggak ngantuk, Bapak cerita ini, ya, tentang tembok ini. Kita dengar semua. Ya, benar sekali, Pak. Jadi tembok ini ya dibuat oleh Cina untuk membendung kaum barbar. Ada bangsa Mongol yang mau menyerbu dan ratusan tahun Cina tidak bisa ditembus. Tapi suatu ketika ya pasukan Mongol bisa masuk ke dalam dan mengalahkan Cina. Apakah mereka merobohkan tembok atau lewat terowongan bawah tanah? Ternyata tidak. Mereka lewat pintu gerbang masuknya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka bisa menyogok penjaga pintu. Jadi di sini bahwa integritas itu bisa merobohkan ya pilar suatu bangsa. Karena begitu pentingnya integritas tadi. Nah, bangsa kita juga ya hancurnya nilai-nilai integritas ini nampak dari tingginya ya tingkat korupsi di Indonesia. Seberapa dahsyat dampak korupsi ini? Saya ingin perlihatkan ini. Tadi teman-teman ya, ada yang bisa tahu ini rumus nih. Ada rumusnya si Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Ada orang yang latar belakang saintis di sini? Ya, silakan. Bapak mau cerita E sama dengan MC kuadrat. Kita dengar ini ya. Bapak fisikawan nampaknya. Ya, betul. Silakan, Pak. Ya, benar sekali ya. E sama dengan MC kuadrat ini yang melahirkan bom atom ya, yang menghancurkan Nagasaki, Hiroshima, bom nuklir. Energi itu bisa terbentuk sangat dahsyat dengan rumus ini. Nah, ternyata korupsi juga ada rumusnya. C sama dengan D plus M minus I. Ini bisa menghancurkan tidak hanya Nagasaki dan Hiroshima, tapi menghancurkan bangsa ya. Bukan hanya kota, bisa menghancurkan nilai-nilai, runtuh moral suatu bangsa itu karena korupsi. C itu korupsi. Kenapa korupsi terjadi? Karena D, diskresi, kewenangan. Bapak Ibu ini semua ini adalah para pejabat, punya kewenangan. Kemudian punya monopoli, punya kekuasaan. Ketika diskresi dan monopoli ini ya hilang, minus integritas, Bapak dan Ibu tidak punya integritas, disitulah terjadi korupsi. Jadi sangat dahsyat bahayanya korupsi ini. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas secara panjang lebar persoalan ini ya. Ini ada ruang lingkup bahasan integritas kepemimpinan. Di dalam modul itu bisa Bapak Ibu pelajari. Kita akan belajar tentang pemerintah bersih dan akuntabel, tantangan dan hambatan, kemudian strategi organisasi. Kita akan break sebentar ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan. Setelah break nanti kita akan masuk kembali untuk mendiskusikan hal-hal yang menyangkut dengan integritas kepemimpinan.
Selamat istirahat. Kita ketemu lagi setelah Kopi Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.